Al-kalimat. Kalimatul ula ila muassis Ma'hadu Aliyin Al-Ali Al-Islami Cirebon, Kiai Al-Haj Abdul Muhaimin As'ad LC. Falyatafaddal mashkuro. Sambutan yang pertama disampaikan oleh Ketua Yayasan Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'had Ali Cirebon kepada yang terhormat Kiai Haji Abdul Muhaimin As'ad LC. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Bupati atau yang mewakilinya, yang saya hormati Kepala STEMA beserta jajarannya, yang saya hormati para tamu undangan yang saya cintai, saudara-saudara at-tulab wat-thalibat, mahasiswa dan mahasiswi, dan para hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya disuruh nyambut atas nama Yayasan Mas Duki Ali. Yayasan Mas Duki Ali ini termasuk, saya juga termasuk muassis. Ketika yayasan itu dipegang oleh Kiai Haji Ayah Mas Duki, saya menjadi wakilnya. Beliau almarhum meninggal, kemudian ada perombakan kepengurusan yayasan. Pada waktu itu masih ada Kiai, ya sampai sekarang, Kiai Haji Syarifud bin Yahya sebagai ipar saya. Tetap saya menjadi wakil, dan sekarang beliau sudah kelihatannya sangat sepuh, sudah nggak bisa apa-apa. Doain moga-moga sembuh sehat. Habis beliau karena umurnya sudah sangat sepuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, perlu diketahui bahwa Yayasan Mas Duki Ali ini adalah membidangi 100% dalam pendidikan, dari mulai pendidikan Sanawiyah dan Aliyah dan sampai ke STEMA, dan insya Allah sebentar lagi seperti apa yang tadi dikatakan oleh Kepala STEMA yang akan datang menjadi institut. Kalau sudah menjadi institut, menjadi, kalau dalam terjemahan bahasa Arab barangkali nanti Al-Jamiah Al-Islamiyah Al-Ahliyah, bukan Al-Hukumiyah ya. Al-Hukumiyah itu berarti sebutan perguruan-perguruan tinggi yang negeri. Di sana juga gitu, sama seperti itu. Saya dulu ketika kuliah di Ummul Qura University, ya namanya Al-Jamiah Ummul Qura ya Al-Hukumiyah. Saya memang nggak pernah kuliah di Indonesia, saya selesainya di kuliah di Ummul Qura University di Mekah. Yayasan Mas Duki Ali ini adalah sudah berkembang besar, alhamdulillah, dengan adanya STEMA ini yang begitu pesat maju. Kalau saya lihat, tidak ada STEMA atau tidak ada sekolah tinggi di Kabupaten Cirebon, yang adanya di kampung Blok Kasab, Desa Babakan, Kecamatan Ciwaringin, justru lebih maju sekolahannya, perguruan tingginya. Ini adalah berkat dari mungkin sesepuh dulu, dari bapak-bapak kepala STEMA beserta jajarannya yang begitu gigih dalam memasatkan perguruan tinggi ini menjadi STEMA yang setiap tahunnya adalah tidak kurang, atau katakanlah
lebih daripada 100 orang. Kalau tadi dikatakan oleh kepala STEMA jangan lebih daripada 200, nggak tahu apa rasanya, saya nggak tahu, itu urusannya kepala STEMA dan beserta jajarannya. Kalau saya hanya atas nama yayasan. Perlu diketahui bahwa kepengurusan yayasan ini adalah kebanyakannya keluarga. Saya adalah seorang menantu Kiai Haji Mastuki Ali. Yang pertama Kiai Haji Syarif Hud, istrinya daripada Kiai Haji Syarif Hud dengan istri saya kakak beradik, saya mantu, saya aslinya dari Sindang Laut. Kebetulan mertua saya juga Kiai Mastuki dari Sindang Laut, dan mengambil saya sebagai mantu. Saya masih pernah sepupu, saya nyebut ke istri saya itu pernah kakak, tapi setelah jadi istri saya ya nyebut saya ke saya kakak justru. Itu sangat menghormati itu. Saya pengen mengajak kepada saudara-saudara yang baru saja dilantik, yang insya Allah mungkin beberapa hari lagi. Tapi sebetulnya saya ketika STEMA ini adalah belum wisuda, pernah ada yang bisik-bisik kepada saya, katanya gimana Bah, ini STEMA ini mau wisuda, anak-anaknya belum pada bayar. Wah, saya nggak tahu urusannya tuh, saya bilang gitu. Tapi kalau tadi Pak Badawi mengatakan katanya jangan nunggak hutang lah, ini saya nggak tahu juga tuh. Kalau begitu saya sama istri saya bilang udah aja tuh di lapangan sekolah aja pondok kita, katanya dikasih tenda aja beres. Saya bilang nggak banyak-banyak biayanya, kan itu lebih enak, biayanya lebih ngirit. Kalau saya sih di sana nggak ada untuk S1 istilahnya, kalau titel sana itu bakalurius, nggak ada wisuda seperti ini, nggak ada. Adanya haflah takharruj, adanya perpisahan terakhir gitu aja, nggak ada. Dan nggak ada juga membuat satu skripsi, nggak ada. Tapi adanya setiap madah, setiap pelajaran itu adalah membuat bahas. Bahas itu kalau bahasa kita diterjemahkannya adalah paper atau PR atau apa gitu lah ya kalau bahasa kita. Jadi anak itu setiap, saya ingat ketika disuruh membuat suatu bahas, itu adalah judulnya Al-Wajibul Muwassa' ala Madhab Al-Hanafiyah. Saya bukan orang madhab Hanafi, saya madhab Syafi'i. Bagaimanapun saya disuruh membuat itu jadi nggak bisa. Dibuat lagi salah lagi, buat lagi salah lagi. Akhirnya paper saya itu adalah ditulis di situnya apa kata-katanya, majhuduka ghairu matlub. Artinya apa? Artinya kesungguh-sungguhan Anda itu adalah bukan kehendak saya. Digituin saya, karena bukan jurusan saya. Seperti apa yang dikatakan tadi Pak Badawi, jurusannya STEMA untuk menjadi jurusan jadi bengkel, ya nggak bisa dong mestinya. Misalnya gitu kan, sudah masing-masing kalau apa namanya itu, kalau kerja masing-masing, kalau di politik sih masing-masing ada job descriptionnya masing-masing. Jurusan dokter menjadi maaf tadi saya ngobrol banyak sama ibu, orang dari dokter menjadi misalnya, tapi nggak usah diceritain lah ya. Itu kan dalam ilmu fikih mengatakan idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Kalau orang bekerja bukan ahlinya, bukan dari jurusan STEMA yang biasa baca kitab kuning misalnya, fikih islami misalnya, thaqofah islamiyah misalnya, suruh menjadi bengkel, ya jelas nggak bisa dong. Tapi harapan saya secara pribadi maupun secara yayasan, kalian adalah sudah akan mendapatkan satu wathiqah takharruj. Wathiqah takharruj itu apa artinya? Ya, ijazah. Kalau bahasa Arabnya ijazah itu adalah wathiqah takharruj. Saya punya ijazah itu dari luar negeri, tapi ketika saya masuk di DPR nggak saya ajukan itu. Saya ngajukannya sanawiyah aliyah itu aja, dilegalisir oleh Departemen Agama, oleh Kementerian Agama. Maka waktu itu waktu jadi DPR itu saya dikatakan ijazah palsu katanya. Ya monggo dilihat. Saya punya ijazah luar negeri dari murid Arab language sampai ke perguruan tinggi. Itu bahasanya wathiqah takharruj. Nah ini kalian nanti sebentar lagi mungkin saya nggak tahu urusannya akan menerima itu. Tapi jangan lupa tadi seperti
Pak Rektor bilang ya dilengkapi dulu utang-utangnya barangkali itu. Ya maaf nih, jangan merasa kemudian kita bangga sudah kita hebat, sudah menjadi S1 sarjana, masih banyak ilmu kalian yang belum dimiliki. Kalau di sana pelajaran saya dulu ketika masuk ke Arab Saudi, mau dapatkan beasiswa itu kan ujiannya masuk itu ketika suruh bilang tahaddath fi Indonesia, suruh bicara tentang Indonesia seperti apa, ujiannya seperti itu. Alhamdulillah lulus. Kemudian itulah banyak sekali Indonesia, bahasanya ini, penduduknya sekian, kemudian pulaunya sekian, kemudian macam-macam logatnya. Alhamdulillah pada waktu itu kita lulus. Itulah ketika kita belajar di sana. Jadi masih banyak ilmu-ilmu yang belum kalian miliki. Jangan bangga karena saya punya ijazah sarjana dari STEMA. Kalau sana belajar namanya madzhab fikriyah, aliran-aliran berfikir. Ada yang namanya thaqafah Islamiyah, didikasi Islam. Makanya kalian kira-kira menjadi manusia dan insan mustaqaf, manusia yang berdidikasi. Ini yang saya harapkan. Lulusan STEMA bisa menjadi contoh seperti apa tadi yang dinyanyikan, menjadi harapan kita ke depan. Jangan kita membanggakan bapak saya adalah jadi bupati, bapak saya presiden, bapak saya jadi macam-macam. Itu bukan seorang mahasiswa, ya enggak. Dalam syairan mengatakan laisal fata may yaqulu kana abi innamal fata may yaqulu ha anada. Nah, itu dalam sebuah syairan seperti itu. Bukan dikatakan seorang pemuda, seorang yang kalau masih mengaku-ngaku dirinya bapak saya adalah orang besar, bapak saya adalah orang yang hebat, bukan, tapi mengatakan may yaqulu kana abi, bukan seperti itu, tapi ha anada, inilah saya seorang pemuda, saya mahasiswa yang baru lulus sarjana S1. Kira-kira menjadi sarjana selesai Anda bisa membaca kitab Sulam Taufik, Safinatun Najah di depan bioskop, bagaimana menerjemahkan seperti apa? Wah gitu dong, pasti baru itu menjadi mahasiswa, ya enggak, seperti itu. Israel sudah bisa membuat rodal yang jaraknya 3000 kilo. Wong Islam hanya bisa doa baik. Wah, digempur saja. Ya enggak? Jangan seperti itu. Orang Islam harus benar-benar apa namanya? Ya pinter kabeh lah. Aja ketinggalan. Tapi tadi yang mengatakan STEMA bukan jurusannya bengkel, kira-kira bisa ngebengkel juga bisa. Segalanya harus bisa. Tadi yang saya katakan, terjemahan itulah Sulam Safinah yang dulu Safinatun Najah, Sulam Taufik, kira-kira bisa membaca itu, menerjemahkan di depan bioskop yang misbar. Dulu kan gerigis bubar. Waktu saya kecil kalau lihat bioskop dulu di situ dulu. Makanya itu saya pesan sekali lagi pada saudara-saudara yang baru lulus, yang baru dilantik menjadi sarjana. Sarjana apa keharannya? Sarjana pendidikan sama sarjana ekonomi. Enggak, yang penting sudah menjadi sarjana, itulah menjadi orang yang benar-benar menjadi insan yang mutsaqaf, menjadi insan yang berdedikasi, bermanfaat bagi maslahat dunia dan akhirat. Barangkali itu saja Pak Bapak-bapak yang hadirin, saya nggak bisa panjang lebar. Mudah-mudahan apa yang menjadi saya katakan itu menjadi manfaat dunia dan akhirat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.